Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang electronic voting, tentang fasa before atau fasa persiapan atau fasa sebelum melakukan voting. Jadi kalau kita lihat sekarang mulai banyak orang yang tertarik untuk menggunakan electronic voting karena teknologinya sudah tersedia, akses juga sudah banyak, sehingga ini memungkinkan untuk dilakukan electronic voting. Apalagi dengan kasus COVID-19 ya, yang menyebabkan kita sulit untuk bertemu secara fisik, sehingga pemilihan umum, pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua ikatan alumni, bahkan nanti pemilihan presiden mungkin dilakukan dengan menggunakan electronic voting. Ada berbagai permasalahan ya yang harus kita siapkan sebelum kita melakukan electronic voting. Ini untuk memastikan bahwa supaya electronic votingnya itu benar-benar bisa diterima oleh semua pihak, ya, lancar dilakukannya, aman, nyaman, dan seterusnya. Nah, karena ada juga kejadian-kejadian proses pelaksanaan electronic voting yang gagal karena tadi ya tidak dipersiapkan dengan benar baik secara teknis maupun secara non teknis. Kali ini kita akan membahas tentang aspek ini dulu ya, fasanya. Menurut saya electronic voting itu bisa kita bagi menjadi tiga fasa ya. Yang pertama before, during, dan after ya. Before voting, during voting, after voting. Jadi persiapan sebelum melakukan pemilihan ya, pemilihan sebelumnya, hari H pas pemilihannya atau proses pemilihannya, dan hal-hal yang terjadi setelah pemilihannya. Maksudnya kita lihat satu-satu ya. Yang pertama ini dulu ya, before. Before itu maksudnya kita sebelum memilih harus persiapan mendaftar DPT dan seterusnya gitu ya. Nanti isinya berbeda-beda. During itu pas hari H-nya, pas memilihnya, dan kalau yang sesudahnya itu nanti bagaimana melakukan rekapitulasi, menghitung, dan lain sebagainya. Nah, setiap fase ini penting di kita sepakati bersama. Fasa ini mulainya kapan, berakhirnya kapan ya. Dan kemudian ada kesepakatan bersama dari pihak-pihak untuk menyepakati fasa tersebut. Karena kalau nggak ini nanti bisa kisruh ya. Sebagai contoh, misalnya fasa awal. Fasa awal ini yang kita akan bicarakan sekarang lebih detail, lebih rinci. Fasa before atau persiapan. Fasa persiapan itu sebetulnya untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang boleh memilih itu diakomodasi ya. Jadi orang bicara juga tentang one man one vote gitu ya. Jadi itu juga tersedia, semuanya diberi kesempatan untuk memilih anggota dan seterusnya. Jadi fasa ini kita menentukan eligibility sebetulnya, siapa yang boleh ikutan e-voting ini ya. Nah, itu harus disepakati bersama. Sebagai contoh, misalnya kalau kita anggota sebuah alumni mahasiswa lah ya, perguruan tinggi lah ya, ikatan alumni apalah, misalnya ikatan alumni ITB. Nah, harus kita definisikan dulu siapa yang berhak atau eligible untuk mengikuti ini. Apa definisinya alumni dan seterusnya gitu ya. Jadi eligibility. Yang berikutnya nih, eligibility ini nanti siapa yang melakukan verifikasi. Apakah kantor kealumnian atau ikatan alumni yang lama, ataukah mungkin perangkatan, per kelas gitu ya. Sebagai contoh misalnya tadi ikatan alumni, gimana ya kita bisa memastikan bahwa ini orang ini eligible atau tidak gitu ya. Nah, itu bisa diserahkan kepada tadi ya kantor alumni, bisa juga ke ini. Biasanya kan kalau sekarang setiap angkatan itu punya grup-grupnya sendiri ya. Angkatan, misal kalau dulu saya Elektro 81, nah kan ada grupnya gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan verifikasi oleh mereka ya. Sebetulnya ya memberdayakan quote crowdsourcing bisa juga. Tapi bisa juga diputuskan bersama oleh panitia ya, yang disebut itu ya. Yang melakukan verifikasi itu adalah panitia gitu ya. Nah, jadi itu harus disepakati bersama-sama juga. Terus apa sih sebetulnya yang ingin kita lakukan melakukan verifikasi ini? Outputnya itu adalah, keluarannya itu adalah kalau kita katakan adalah daftar pemilih tetap DPT ya, DPT. Jadi outputnya proses ini adalah DPT yang sudah disepakati. Ya, misalnya nanti dalam proses ini pendataan, ternyata yang berhak milih 3.000 orang, kita katakan ya, sepakati bersama pada hari terakhir proses tadi DPT-nya 3.000 orang ditandatangani bersama oleh panitia
atau oleh calon ketua atau apa gitu ya. Jadi di PT-nya itu. Kalau ikatan alumni yang besar misalnya, disepakati bahwa potensi pemilih ya, misalnya ada anggota kita ada 100.000, tapi kalau setelah proses tadi ya, proses ternyata hanya ada 25.000 yang ikutan voting, ya sudah disepakati 25.000 tanda tangan bersama ya. Setelah tadi ya proses verifikasi ya. Nah, di situ juga mesti jelas apa sih data yang kita butuhkan dari user tadi ya, dari calon pemilih. Karena nanti pada akhirnya keluar daftar dan setiap pemilih dia memiliki token atau bukti atau panggilan gitu ya, atau tanda bukti bahwa dia memang berhak memilih. Kalau kita pemilu ya, pemilihan presiden atau pilkada gitu ya, biasanya kita dapat surat ya, kertas surat panggilan ya, yang mana itu nanti kita bawa ke TPS ya. Nah itu sama ya. Kalau di dalam electronic voting, karena kita tidak pakai kertas, maka apa yang dijadikan sebagai token tadi ya? Apakah kita nanti dikalungkan link, URL ya untuk melakukan voting, atau dikirimkan juga dengan, bisa juga bukan gitu ya, tapi dikirimkan dengan adalah ID dan password untuk melakukan voting. Jadi nanti orang-orang bisa pergi ke sebuah web online, nanti kita masukkan user ID kita dan password ya yang tadi diberikan, nanti baru bisa melakukan pemilu. Ada juga yang sudah dikasih URL linknya panjang, bisa juga ya, jadi tidak melakukan login tapi sudah URL-nya ini sudah berisi user ID dan passwordnya tadi ya, atau identitas dari orangnya itu. Jadi balik lagi pada prinsipnya adalah pemilih kita identifikasi itu tadi berdasarkan, kalau misalnya voting ya, biasanya orang tuh identitas orangnya nama, mungkin NIK ya karena terkait dengan ini, atau paspor kalau di luar negeri gitu ya. Kemudian alamat email biasanya, terus nomor handphone biasanya ya kalau itu kita gunakan. Nah nanti kita mau diverifikasi apa ya? Apakah alamat email, handphone. Nah nanti bentuk tokennya apa? Apakah URL yang panjang ataukah dikasih ID, yang mana ID itu misalnya bisa diverifikasi lagi dengan menggunakan email atau nomor handphone. Verifikasi email bisa dikirimkan link ke email. Kalau handphone biasanya dikirimkan token ya, biasanya OTP ya, one time password ya, atau token dikirimkan ke lewat SMS lah, lewat WhatsApp lah, atau authenticator yang lainnya lagi. Nah yang perlu diperhatikan di sini adalah kesepakatan. Misalnya, ini kita semuanya sudah berbasis handphone ya, misalnya ini karena kebetulan yang melakukan pemilihan itu di kota besar semua sudah punya akses, berarti kita basisnya nomor handphone aja, karena nanti milih handphone. Atau basisnya email ya, kalau orang-orang angkatan saya masih email ya, karena semuanya punya email gitu. Kalau yang lebih muda-muda lagi mungkin malas pakai email ya, pakai handphone aja mungkin ya. Tapi kita perlu perhatikan juga adalah calon-calon lain, pemilih lain yang tidak punya akses terhadap teknologi tersebut. Apakah mereka dikucilkan atau di-deny ya terhadap ini? Itu ya harus sepakati bersama supaya nanti tidak kisruh ya. Gitu. Jadi ada juga yang memastikan. Nah, jadi kan misalnya saya memastikan bagaimana si verifikator tahu bahwa ini Budi Raharjo, karena kan susah ya, kita nggak ketemu ya. Budi Raharjo adalah orangnya ini, dia alumni, katakanlah misalnya saya alumni ITB Elektro 81 gitu kan ya. Bagaimana memastikannya? Teman-temannya, benar ada yang namanya begitu. Tapi Budi Raharjo itu apakah Budi Raharjo yang ini ya? Maka ada proses verifikasi. Kalau sekarang orang-orang senangnya dengan menggunakan face recognition atau face verification ya. Pakai wajah ditunjukkan, ini Budi Raharjo. Itu untuk memastikan bahwa memang dia alumni dan alumni masih hidup gitu kan ya. Karena boleh jadi ada alumni yang sudah meninggal dan supaya suaranya tidak digunakan di tempat lainnya. Ya. Kalau kita kembali lagi, jadi fase before atau fase persiapan itu adalah fase untuk memastikan siapa saja yang berhak memilih, eligibility-nya gitu ya. Mungkin dari semuanya itu tidak semuanya, mungkin dari 100.000 hanya 25.000 yang berminat milih. Karena seringkali itu gini, kalau di ikatan alumni, orang-orang bilang, ini ikatan alumni untuk apa? Jadi pada malas gitu ya. Ada yang sibuk, ada yang apa. Jadi nanti itu ya disepakati, dari sekian yang eligible, nanti pada akhirnya misalnya terkumpul 3.000, 5.000, 25.000 atau berapapun, itu adalah pemilih-pemilih yang berhak memilih, tanda tangan bersama. Setiap pemilih ini mendapatkan apa? Apakah token, apakah user ID dan password, atau apakah apa yang nanti digunakan untuk memilih. Ya. Setelah itu ada,
ya sudah pasti gitu, baru nanti kita bilang oh, oke, semuanya udah siap, maka kita pindah ke fase berikutnya adalah fase memilihnya atau fase votingnya di hari H-nya. Ya. Ada kasus-kasus juga yang mana itunya itu tidak disepakati bersama ya DPT-nya, maka ributlah ketika hari H. Atau DPT-nya itu belum ditentukan sebelum fase itu selesai, udah masuk ke memilih. Jadi kacau gitu ya. Wah, ini boleh nggak, ini berhak. Masalah tadi ya masih diributkan gitu. Harusnya DPT sudah terdefinisi sehingga tidak ada keributan lagi soal siapa yang berhak memilih ya. Nanti baru kita langsung maju ke fase pemilihan. Semoga itu membantu ya, menjelaskan. Nanti 2 fase yang lain akan saya bahas di video yang terpisah ini dulu ya. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.